Bersyukur kepada Allah pagi ini atas izinnya kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak ibu-ibu yang ada di sekitaran Cipayung gitu ya, untuk bisa hadir berkumpul di majelis ilmu ini yang Rasulullah membahasakannya dengan taman-taman surga gitu. Ya, bersyukur Bu, bersyukur banget kalau Allah pilih kita. Ya, karena kalau Allah tidak pilih kita, Allah punya ribuan cara untuk membuat seseorang tuh nggak bisa hadir di majelis ilmu. Dan kalau Allah pilih kita, Allah juga punya miliaran cara untuk membuat kita hadir di sini gitu. Maka hal pertama yang harus kita lakukan bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa menghabiskan pagi hari kita di majelis ilmu ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sekali lagi sama-sama kita awali silaturahmi kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah jika pagi ini ada di antara anggota keluarga kita, guru-guru kita, atau mungkin sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah tolong mereka dan juga keluarga yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana penggugur dosa sekaligus pengangkat derajat mereka di sisi Allah. Dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, agar pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan bergelimang pahala, buah dari kesabaran dan keriduan hatinya saat ini. Untuk yang masih di jalan atau yang sudah ada di jalan gitu ya, semoga Allah lindungi, Allah sehat, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar dimudahkan ikhtiarnya, yang memiliki hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan untuk kita semua yang mungkin memiliki urusan hutang kepada pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu-pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita dan sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita juga mohon kepada Allah ibu-ibu ya di kesempatan yang mulia ini, semoga saya, ya ibu-ibu semua dan keluarga kita adalah orang-orang yang akan Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa sampai ke tanah sucinya Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya dengan mabrur dan mabrurah, bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir untuk semua saudara muslim kita di Palestina, di Sudan, dan di negeri manapun yang terzolimi, semoga Allah senantiasa memberikan mereka kekuatan hati, ya, hati yang sabar, yang ikhlas dan ridho. Dan Allah datangkan untuk mereka pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar. Dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin ya rabbal. Ya, baik Ibu Evi dan Ibu-ibu semua, mohon izin hari ini saya hadir berempat ya. Yang pertama saya, yang kedua ada istri saya, namanya Widiawati, ini paling depan baju hitam. Boleh berdiri Bu, lihat ke belakang. Biar kelihatan yang lain kenal, ntar ketemu di jalan kan. Namanya Widi ya Bu ya, orang Bogor, orang Tajur.
Anak saya 5 dan saya bawa 1 dari anak saya yaitu Akbar, anak ketiga ini yang di depan. Beliau diajak untuk bantu mendokumentasikan acara kita hari ini. Oleh karena itu, karena udah ada yang dokumentasikan, ibu-ibu nggak perlu foto-foto, nggak perlu selfie gitu ya. Selama kajian kita fokus aja ngaji. Insya Allah nanti dokumentasinya akan saya kirim lewat Bu Evi atau lewat Bu Aya supaya bisa di-share ke ibu-ibu yang lain, gitu ya. Dan satu lagi tim saya ada di luar standby. Itu saja ya, cukup perkenalan kita. Dan hari ini insya Allah kita akan mulai kajian kita dengan segala keterbatasan dan mohon pertolongan kepada Allah, ya, yaitu kajian yang bertema atau yang berjudul, apa judulnya Bu? Jangan zolim. Nah itu judulnya ya. Judulnya Jangan Zolim, kajian yang kita ambil dari salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, karya salah seorang ulama terbaik juga di dunia, yaitu Imam An-Nawawi. Ya, judul ini kita ambil dari bab ke-11, bab mujahadah, hadis terakhir, hadis nomor 113 dalam kitabnya. Ya. Hadisnya lumayan panjang, dan karena harapan Bu Evi dan kita semua, kajian ini bisa berlanjut gitu ya, berseri. Maka kita ambil bagian pertama saja dari hadis yang panjang tadi. Jadi hadisnya panjang, kita ambil sebagian kecil saja atau bagian awal dari hadis tersebut, gitu ya. Hadisnya tuh, nih, hadisnya begini, ditambah segini lagi kira-kira gitu, kira-kira ya. Dari Abu Zar ya, dari Abu Zar dan seterusnya. Ya ibadi, dan seterusnya ada kurang lebih 10 part. Ini artinya, dan hari ini, pagi ini, kita hanya akan fokus di bagian pertama dari hadis ini, yaitu yang stabilo merah ini. Jelas Ibu? Kelihatan nggak Bu? Enggak Pak, kecil banget. Ya udah, karena kecil kita bikin gede gitu. Kita ganti jadi seperti ini. Nah ini yang baris pertama tadi. Sekarang kelihatan nggak ibu-ibu? Yang di belakang kelihatan nggak di segini nih? Ya, tuh. Segitu ya, kelihatan ya? Sip. Jadi kita langsung saja masuk ke matan atau isi hadisnya. Hadisnya berbunyi, inni haramtu zulma ala nafsi. Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman. Kemudian fala tazolamu. Itu ya bunyi hadisnya ya. Artinya, ini saya bikin 3 warna nih Bu. Ya, satu hadis ini kita bikin 3 warna. Artinya masing-masing warna terjemahannya sesuai nih, gitu. Yang pertama, inni haramtu zulma ala nafsi. Artinya adalah, wahai hamba-hambaku, gitu. Wahai ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Cipayung, gitu ya Bu. Terus, ini sesungguhnya haramtu zulma. Aku mengharamkan kezoliman ala nafsi atas siapa Bu? Atas diriku. Jadi Allah bilang, aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Zolim tuh apa sih Bu zolim kalau bahasa Indonesianya ya? Jangan zolim lo gitu. Itu apa tuh artinya? Apa? Jahat ya? Jangan jahat gitu kira-kira. Jadi Allah, aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Allah mengharamkan berbuat jahat atas dirinya kepada siapa berbuat jahatnya? Kepada siapa kira-kira? Kepada hamba-hambanya. Kepada makhluknya. Jelas ya? Jadi Allah bilang, aku haramkan diriku berbuat jahat kepada hamba-hambaku. Walaupun kepada seluruh makhluk, karena kita manusia, kita ngomongin diri kita aja deh, ya. Jadi Allah nggak mungkin apa? Allah nggak mungkin jahat, Allah nggak mungkin zolim sama kita. Jelas Bu? Pertanyaannya, Ibu yakin nggak nih bahwa Allah nggak mungkin jahat sama kita? Yakin nggak? Allah nggak mungkin jahat, Allah nggak mungkin zolim. Yakin nggak ibu-ibu? Yakin? Ibu Ayah yakin? Bu Evi yakin Bu Evi Allah nggak mungkin jahat sama kita? Yakin ya? Sip. Saya yakin ibu-ibu semua jawabnya sama.
yakin Pak, Allah nggak mungkin jahat sama kita. Tapi, ada tapinya nih. Dalam kenyataan hidup kita di dunia, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang secara diam-diam hatinya ngebatin, Allah kok jahat ya sama saya, gitu. Hatinya ngebatin gitu. Ya Allah, Allah kok jahat sih sama saya, Allah kok gini sih, gitu. Ada nggak orang yang begitu, Bu? Ada ya? Kapan biasanya seseorang merasa kalau Robnya itu jahat sama dia? Apa? Coba satu-satu, Ibu. Kapan kira-kira seseorang merasa Allahnya kok jahat sama saya gitu? Kapan sih kira-kira, Bu? Boleh kasih mic-nya nggak, Bu Evi? Saat ada musibah, Ustadz. Oh, kalau orang itu dikasih ujian, gitu ya, kena musibah. Apa ujiannya? Dikasih duit yang banyak Pak Ustadz sama Allah gitu. Duit banyak musibah bukan? Musibah juga tuh, ujian juga tuh. Ya, tapi umumnya orang akan merasa Allah itu jahat kalau dikasih duit banyak atau dikasih rezeki yang dikit banget. Kira-kira yang mana? Yang dikit. Ada orang yang merasa Allah tuh jahat sama dia ketika Allah kasih dia sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari tapi 2 tahun, 5 tahun gitu. Kayak Nabi Ayub misalnya. Atau umumnya orang akan merasa Allah itu jahat, nggak baik sama dia ketika apa yang Allah takdirkan atas dirinya nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya nggak sih? Ya Allah, saya tuh nikah pengen banget punya anak. Kenapa udah 12 tahun nikah kok nggak dikasih anak? Allah kok jahat sih sama saya. Allah kok nggak adil gitu. Ya kan ya? Ada yang dikasih anak sama Allah, anak kelima laki semua, bilang lagi, ya Allah, kenapa anak saya kok cuma laki? Saya tuh pengen banget punya anak perempuan, tapi nggak dikasih. Allah kok jahat sih sama saya? Yang dikasih anak perempuan semua sama juga ngebatinnya. Kenapa nggak ada lakinya ya Allah? Dikasih satu sama juga, kok cuma satu gitu. Ya, rata-rata kan begitu ya. Tapi Allah udah bilang, aku nggak mungkin jahat sama kamu. Kita yang sering ngerasa, Allah kok jahat sih sama saya. Betul nggak sih? Betul ya? Oke. Kalau kita benar-benar beriman dengan hadis ini, Allah nggak mungkin jahat sama kita. Kita yakin, iya saya yakin sekarang Pak. Detik ini saya yakin Allah nggak mungkin zolim sama saya. Maka mulai detik ini dan seterusnya, nggak boleh lagi muncul perasaan Allah kok jahat ya sama saya. Walaupun takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju lah, karena masih di masjid ini. Nanti kalau udah keluar bisa beda lagi tuh, gitu. Oke, nah kenapa ya? Udah jelas-jelas Allah bilang aku nggak mungkin jahat, tapi kita kok merasa Allah jahat? Setiap kali kita merasa Allah jahat sama kita atas takdirnya, itu bukan karena Allah beneran jahat, tapi karena iman kita sedang sakit. Iman kita lagi sakit. Hati kita lagi sakit. Sakit terhadap apa? Iman kita yang mana yang sakit nih? Keimanan kita bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kalau kita yakin Allah tuh sayang sama kita, ya mustahil kita ngerasa Allah jahat pada saat Allah sayang sama kita. Kapan sih Bu Allah sayang sama kita Bu? Menurut keterangan Rasulullah, kapan Allah tuh sayang sama kita? Hah? Tiap hari. Allah itu, kata Rasulullah, Allah itu kalau udah demen sama ibu siapa namanya maaf Bu? Bu Eti. Kata Rasulullah, Allah itu iz ahabba kauman. Allah kalau udah cinta sama Bu Eti, udah demen sama Bu Eti, ibtalahum. Allah akan kirimkan ujian ke Bu Eti. Gitu. Ya kan ya? Sebelahnya Bu Heti, Bu siapa? Bu Wiwi. Sama tuh.
Allah kalau udah demen sama Bu Wiwi, yang bilang Rasul nih, bukan saya yang bilang nih. Saya cuma jelasin lagi atau ngulangin apa yang Rasul bilang. Iza ahabba kauman atau kaumun, kalau Allah udah demen sama Bu Wiwi, ibtalahum, Allah akan kirim ibtala, ujian sama Bu Wiwi. Berarti nih, setiap kali ujian datang dalam kehidupan kita, kita lagi dibenci apalagi disayang sama Allah. Lagi disayang kan? Tapi sering nggak waktu Allah sayang sama kita, justru kita ngerasa itulah saat dimana Allah jahat sama kita. Iya nggak sih? Iya kan? Kakak kandung saya itu pas nikah, hari H pernikahan, kan dirias tuh. Mukanya didandanin sama anak sekarang bilang muak ya. Apa tuh muak? Make up artis gitu. Dirias. Hari H tuh. Lagi dirias, tahu tuh di mukanya melendung tuh, melenting ting keluar gitu, melendung kayak orang kena kayak cacar air, melenting di sini, muncul di sini, muncul di sini. Itu mukanya cacar air di hari pernikahan, bayangin. Lagi dirias terus pada melenting Bu Evi, di sini melenting, sini melenting. Coba bayangin Bu, itu ujian bukan dari Allah. Iya, jujur tapi ya, jangan sok solehah nih. Kalau ibu yang kena cacar air di hari pernikahan ibu, saya juga deh, kita kena cacar pas kita mau nikah nih. Nikah ijab qabul jam 7, jam 5 cacar air. Kira-kira kita ngerasa Allah baik apa Allah jahat sama kita? Jangan sok solehah tapinya. Gimana kira-kira? Hah? Sebelum dia nikah. Bayangin nih, ada anak perempuan pengen nikah, senang banget karena ibunya berharap banget. Saya pengen, kata ibunya, ibu pengen banget melihat kamu nikah nak. Nikah. H-2 ibunya meninggal. Gimana tuh kira-kira perasaannya tuh? Allah baik apa Allah jahat? Ya kan ya? Susah kan? Susah nggak? Di situasi seperti itu kita berpikir, kita merasa Allah baik banget sama saya. Susah nggak kira-kira? Susah tuh. Makasih Bu Evi. Cek. Oke. Ya, susah. Padahal Rasul yang bilang, ya, innallaha iz ahabba qaumun ibtalahum. Allah tuh kalau udah demen sama kita, Allah kirim tuh ujian ke kita. Berarti setiap kali ada ujian, sebetulnya Allah sedang menyatakan rasa cintanya kepada si hamba. Cuma kita nggak ngerti bahasa cintanya Allah. Jadi justru kita merasa Allah jahat. Ya, ada orang suka makan pedas, sukanya makan pedas. Pokoknya tiap hari beli bakso pedas, beli cilok pedas, beli apa aja pokoknya selalu pedas gitu Bu Aya. Terus dia main ke rumah kita, karena kita tahu dia suka pedas, akhirnya kita bikinin itu, kita kasih makanan, tapi sambalnya di atas rata-rata deh, karena dia selalu begitu. Kita beliin bakso, kasih sambal yang banyak, kita sediain. Dimakan sama dia. Habis dimakan kita tanya, gimana, enak gak baksonya? Ini bakso terkenal nih, semua orang bilang nih bakso enak pokoknya. Mukanya tuh kayak nggak apa sih? Kayak kurang seneng gitu. Padahal baksonya enak. Ya pas kita tanya, gimana baksonya enak gak? Enak gitu. Serius, ini bakso paling enak di Cipayung loh. Bukan gak enak sih, cuman bibir gue lagi sariawan nih. Ininya sariawan. Dikasih bakso pedes. Enak gak jadinya? Gak enak. Sebenarnya baksonya enak apa enggak? Enak. Cuman yang bikin tuh bakso jadi gak enak apa? Sariawannya. Sakitnya dia yang bikin bakso yang sebenarnya enak jadi gak enak. Jelas gak? Allah tuh sayang sama kita. Allah sayang banget sama kita. Dan kalau Allah sayang, Allah kirimin ujian.
Jadi pada saat ujian datang, sebetulnya Allah lagi sayang sama kita. Tapi kok kita ngerasa Allah jahat ya? Nah, kalau ujian datang dan kita merasa Allah jahat sama kita, berarti ada yang sakit sama diri kita. Jelas gak? Apanya yang sakit? Imannya. Iman bahwa Allah Maha Penyayang. Jelas Bu? Jelas ya? Nah, jadi paham ini. Mulai hari ini, setiap kali kita kecewa, setiap kali kita merasa Allah tuh jahat sama kita, pastikan kita lagi sakit. Gitu. Apanya yang sakit? Hatinya. Obatin buruan. Cara ngobatinnya, datang ke majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Gitu. Lanjut. Yang kedua, setelah Allah haramkan dirinya berbuat zolim, yang kedua, waja'altuhu bainakum muharraman, dan Allah menjadikan kezoliman itu juga haram di antara kita. Allah haramkan berbuat zolim, Allah haramkan juga di antara kita berbuat zolim. Berarti kita boleh jahat nggak sama orang lain? Nggak boleh, gitu. Kita nggak boleh berbuat jahat, haram kata Allah tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, fala, maka jangan sekali-kali tazolamu. Maka jangan sekali-kali kalian, apa tazolamu artinya? Saling menzolimi. Apa bedanya nih yang ini sama yang ini? Bedanya apa Bu Wiwi? Yang di atas Allah haramkan kita berbuat zolim, yang di bawah Allah haramkan kita saling menzolimi. Apa bedanya? Kalau yang itu aja dong, mic-nya dong, tolong Bu, mic-nya Bu. Bar, tolong Bar. Mic-nya tolong Bar. Cek. Bu Wiwi Bar. Ya, kalau yang atas maksudnya gimana Bu Wiwi? Aku menjadikan kejaliman itu haram di antara kalian, di antara saya sama orang lain ya. Berarti ibu nggak boleh apa? Nggak boleh jalin ke orang lain. Iya, berarti ibu nggak boleh jahat sama orang lain. Kalau yang bawah Bu, tadi Bu siapa? Bu Eti. Kalau yang bawah maksudnya apa tuh? Yang ini? Kalau yang bawah berarti saling membalas-balasan ya, menjolimi. Berarti kalau Bu Wiwi ngejahatin Bu Eti, ya, itu membalas kembali. Berarti Bu Eti nggak boleh membalas kembali. Balas. Jelas ya? Jelas Bu ya? Yang ini Allah larang kita berbuat jahat sama orang. Kalau yang bawah, begitu kita dijahatin orang, kita nggak boleh ngebales dengan kejahatan yang sama tuh. Jelas nggak? Gampang apa susah? Gampang nggak? Dijahatin terus kita nggak balas, gampang apa susah? Susah, ya kan? Gampangan apa? Enakan apa kalau dijahatin? Enaknya kita maafin apa kita balas? Balas, enakan kita balas, ya kan? Pak Indra beneran nih, kalau kita dijahatin orang kita nggak boleh balas sama sekali. Bener, Allah yang bilang. Saya emang nggak bisa Pak, saya orangnya pengennya ngebales. Nah, Allah baik nih buat orang-orang yang tipikalnya kayak begitu, yang sifatnya pendendam. Ternyata Allah bilang boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, dengan catatan asalkan balasannya sama dengan apa yang dia perbuat ke kita. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atum misluha. Surat berapa tuh? Dan balasan surat Asy-Syura ya. Betul nggak Bu Evi? Surat Asy-Syura. Nah, benar. Ibu-ibu lihat di slide, silakan lihat ke slide. Dan kata Allah nih, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Balasan ngejitak berarti dijitak. Balasan nyubit
dicubit, tapi harus setimpal. Jelas gak? Wajah nih, ayat itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, semisal. Jadi balasan kita dicubit, ya kita boleh nyubit lagi, tapi nyubitnya harus setimpal, harus sama. Apanya yang sama? Rasa sakitnya harus apa? Harus sama. Gak boleh lebih sakit. Biasanya kalau kita dicubit orang terus dikasih kesempatan untuk balas orang itu, biasanya kita ngebalasnya lebih pelan lebih pelan banget. Lebih kencang gitu kan. Oh lo yang nyubit tadi ya gitu. Balasnya tuh kalau dia cuma nyubit doang, kita nyubit, kita pelintir. Betul gak sih? Manusia itu kalau dikasih kesempatan ngebales, biasanya ngebalasnya lebih kejam, kan gitu. Makanya ada istilah pembalasan lebih kejam dari iya. Gue tuh orangnya baik, tapi kalau lo jahatin gue bisa lebih jahat tuh. Kan serem tuh kalimat itu. Jadi kita hanya boleh membalas kalau kita bisa membalas dengan balasan yang setimpal, yang sama, itu boleh. Lanjut. Tapi kata Allah nih, barang siapa yang mau memaafkan, faman afa, maka barang siapa afa yang mau maafin orang yang berbuat jahat sama dia, wa aslaha, apa nih, mana nih? Wa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama dia, fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya tinggal dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah nggak demen, Allah nggak suka sama orang yang berbuat zolim. Ya, kenapa awalnya ngomong bales-balesan, ujungnya kok Allah nggak suka sama orang zolim? Kenapa begitu ya? Coba ibu perhatikan deh ayatnya nih. Kita boleh membalas kejahatan asalkan dengan kejahatan yang setimpal. Tapi ujungnya Allah nggak suka sama orang yang zolim. Maksudnya kenapa tuh? Karena kalau kita diizinkan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, itu umumnya kita akan membalas dengan balasan yang lebih. Saya lagi jalan ketemu orang, Ndra, jelek loh. Saya dibilang jelek sama orang, kan ngeselin tuh. Boleh nggak dibales? Boleh. Lo juga jelek. Boleh tuh, karena sama gak? Sama. Tapi karena saya emosi, jelek lo Ndra, lu juga jelek, hitam lagi. Nah, begitu saya tambahin hitam lagi, saya yang awalnya statusnya terzolimi berubah jadi menzolimi. Nah, gitu. Jelas gak? Itu makanya Allah bilang, Allah gak demen sama orang yang berbuat zolim. Daripada kita dibenci sama Allah, mendingan kita maafin tuh orang yang berbuat jahat. Gitu loh. Jadi safety player, main aman aja deh. Karena manusia itu kalau dikasih kesempatan ngebales justru berbalik, bisa berubah statusnya dari terzolimi jadi menzolimi. Jelas nggak ibu? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Jadi Allah bilang Allah nggak akan zolim sama kita, Allah haramkan kita berbuat zolim, dan Allah haramkan kita saling menzolimi. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Allah bilang Allah nggak mungkin zolim. Tapi menariknya di surat Al-Buruj surat ke-85 di juz Amma nih ayat 16 Allah berfirman tuh, fa'alul lima yurid. Sesungguhnya manusia itu kan sangat zolim kata Allah. Manusianya yang mana Bu Diana? Iya, mana orangnya, yang mana orangnya? Kita sendiri. Nah, kita sendiri kan? Kita manusia bukan? Oke, kalau yang baca Budiana jadi gimana nih? Sungguh Budiana manusia bukan? Ah, ganti pakai nama Budiana nih. Sungguh Diana itu sangat zolim dan sangat bodoh, kata Allah. Kalau yang baca Bu Epi,
Sungguh Bu Epi sangat zolim dan sangat bodoh. Kalau saya yang baca, sungguh si Indra itu sangat zolim dan sangat bodoh. Bu Gina sangat zolim dan sangat bodoh. Seterusnya begitu. Jelas nih? Ya. Siapa yang bilang? Allah. Karena yang bilang Allah, kita nggak protes di Bu Evi. Kita diem-diem aja deh. Allah yang bilang. Sekarang bayangin ya, ibu lagi duduk nih, lagi begini duduk, terus ada orang lewat. Ada orang lewat, terus dia bilang, zolim lo, gitu. Lo tuh zolim banget, lo tuh jahat tahu nggak gitu. Kira-kira kita terima nggak? Hah? Kenapa? Loh, kita nggak ngapa-ngapain, kan gitu. Lo tuh zolim tahu nggak? Zolim di mananya? Kan kita nanya kan? Betul nggak sih? Kalau kita dibilang kamu tuh jahat, kamu tuh zolim, kita akan bertanya balik, di mana zolimnya saya? Betul nggak? Karena yang bilang manusia, kita merasa gue nggak bikin zolim kok, gue nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi yang bilang sekarang ini adalah innahu kana zoluman. Kalian itu sangat zolim. Siapa kaliannya? Ya siapa aja di antara kita. Kalau manusia yang ngomong kamu tuh jahat, itu bisa benar, bisa salah, betul gak Bu? Tapi kalau yang ngomong Rob kita, kamu tuh sangat zolim. Itu pasti benar atau pasti salah? Pasti benar. Tapi kan tetap hati kecil kita ngerasa, zolim di mananya ya? Betul gak? Nih sekarang nih kita lagi pada ngaji di sini nih. Kira-kira pada berbuat zolim gak nih? Enggak kan? Enggak lah. Kalau ibu dibilang, ibu zolim. Terima nggak? Nggak akan terima. Kenapa nggak akan terima? Kita tidak merasa melakukan kezoliman. Tapi Allah bilang kita sangat zolim. Berarti nih kita mesti ngerti nih. Apa sih ya yang dimaksud zolim di sini nih? Betul nggak Bu? Kita harus ngerti apa sih zolim. Kalau menurut ibu-ibu zolim itu apa sih? Ayo Bu. Sebagai orang awam, kita tinggal menyandarkan pendapat kita kepada pendapat para ulama. Ulama yang menjelaskan tentang masalah kezoliman diantaranya adalah Al-Raghib Al-Isfahani. Siapa Bu? Al-Raghib Al-Isfahani. Beliau salah satu ulama yang memiliki kitab yang kitabnya itu menjelaskan arti kata zolim itu sendiri. Yang pertama, beliau wafat di tahun ini ya, 502 Hijriah atau 1108 Masehi. Kata Al-Raghib Al-Isfahani, zolim secara bahasa, secara etimologi atau secara bahasa adalah, coba baca sama-sama Bu. Zolim itu ucapan yang melampaui batas. Kira-kira ucapan apa tuh ya? Mungkin kita akan berpikir ucapan yang nyakitin hati Pak. Betul nggak? Ya kan ya? Oh ini lo keterlaluan ngomongnya lo gitu. Melampaui batas. Iya benar. Ucapan yang menyakitkan hati itu zolim. Tapi
Dijelaskan dalam kitab beliau bahwa ucapan yang melampaui batas bukan hanya ucapan yang nyakitin. Bukan hanya. Jadi walaupun ucapannya nggak menyakitkan, tapi kalau nggak sesuai dengan fakta, itu zolim kata beliau. Misal, wah ini karpet cakep bener nih warna hijau. Ini karpet warna apa nih? Biru. Terus kita bilang, cakep nih karpet hijau nih. Sesuai fakta nggak? Itu waktu saya ngomong nih karpet cakep banget warna hijau. Zolim tuh, secara bahasa. Jelas nggak? Jelas ya? Secara bahasa, zolim itu ucapan yang melampaui batas. Maksudnya ucapan yang bukan hanya menyakitkan, tapi ucapan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jelas ibu-ibu? Secara bahasa ya. Oke, lanjut. Sedangkan secara istilah atau terminologi, tadi secara etimologi, secara bahasa, sekarang secara istilah atau terminologi, zolim, kata Al-Raghib adalah, baca bu, yang kencang. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi nyimpen apa-apa nggak di tempatnya. Jelas nggak? Kalau nyimpen apa-apa nggak pada tempatnya, rapi apa berantakan? Berantakan. Berarti orang yang rumahnya berantakan, itu zolim nggak? Zolim. Ibu-ibu yang nyimpen garam di toples tulisannya gula. Tulisannya gula nih. Udah simpen sini aja, dah ribet nyari lagi yang lain gitu. Itu pada tempatnya nggak berarti? Zolim tuh. Iya. Bener nggak bu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, secara istilah itu zolim kata Al-Raghib. Berarti kalau kita nyimpen gula di toples garam, zolim nggak? Zolim. Kalau kita nyimpen sendal nggak rapi, zolim nggak? Zolim. Hari ini kita merasa nggak bikin zolim saya pak. Makanya kalau ibu dibilang ibu zolim, kita nggak akan terima. Tapi, saya minta salah satu di antara ibu-ibu nemenin saya yuk ke depan sebentar aja. Siapa yang mau jadi saksi? Ya ibu-ibu, kita lagi ngaji nih, lagi duduk anteng, terus ada orang bilang, zolim lo, zolim lo, zolim lo. Kita nggak akan terima. Apa sih orang? Apa jolimnya? Di mana jolimnya? Kan gitu. Kenapa kita nggak merasa zolim? Karena kita nggak ngerti apa definisi kata zolim itu sendiri. Yang ada di otak kita, zolim tuh kalau gue jahatin orang. Kata Al-Raghib, zolim itu ente nyimpen sesuatu nggak rapi, zolim. Secara istilah kata beliau. Kita ngaji di masjid, lupa namanya Al-Ikhlas apa gitu, daerah Cipayung. Masjidnya nyiapin tempat buat, ini tempat apa nih? Ini namanya apa nih? Rak sepatu. Buat nyimpen apa? Nyimpen sepatu. Dia nyimpen di sini tuh. Nih, tuh. Iya nggak? Yang ini zolim nggak yang ini? Enggak.
Kenapa nggak zalim? Mereka menempatkan alas sepatu, alas kakinya di tempatnya. Yang ini nih, tuh, sadar atau nggak sadar, dia lagi diem kayak dia lagi anteng dalam masjid, tanpa dia sadari, dia sedang baru saja melakukan sebuah kezoliman. Bener apa bener? Iya kan? Yang ini bener. Ini bener nih. Nih nyangsang dua, nih nyangsang. Ini lagi udah begini nindiin sepatu orang lagi, nindiin sendal orang lagi tuh. Zolim. Iya nggak? Iya. Sering nggak sih kejadian begini Bu Evi? Sering, apalagi kalau ngaji banyak yang ngaji. Wah udah deh, sendal numpuk-numpuk deh tuh. Ini kan di Al-Ikhlas. Bukan Al-Ikhlas ini ya. Kenapa Bu? Sendal ibu. Tuh, sendal dia tuh yang ditunjukkan itu. Ada orangnya. Ya. Itu satu tuh Bu. Kita nggak merasa jahat, nggak merasa zolim. Tapi kalau ngelihat ini kira-kira gimana? Apaan tuh? Gue nanya lagi, apaan tuh gitu. Coba Ibu terjemahinnya gambar apa sih ini? Jarum pentul ditancepin di mana? Di jok mobil Bu. Ya Allah, laki kita beli mobil bukan buat nyimpen jarum pentul. Tuh, oh iya, gue tuh katanya. Iya kan, sering gak sih lagi ngaca di mobil, ngaca, cep, tancepin aja. 3 nih, udah berapa zolim nih? Udah 3 kezoliman kita bikin, tanpa kita sadari. Ini baru urusan jarum pentul. Belum urusan habis nyapu, main taruh aja sapunya. Padahal ada gantungan sapu. Iya enggak? Ada yang nyimpen helm di rak sepatu. Udah jelas-jelas rak sepatu, ada helm 2 di situ. Nih. Pernah nggak lihat di masjid sendal kayak begini, Bu? Apa, Bu? Oh, lagi lebaran aja masih bikin zolim tuh. Lagi lebaran masih berbuat zolim coba. Siapa yang tadi berangkat kamar rumahnya masih begini nih? Itu kalau anak kita kamarnya kayak begini jangan didiemin. Kenapa? Anak kita lagi berbuat zolim. Ibu nyaut, alhamdulillah Pak, anak kamar saya mah rapi semua. Kamar saya yang begitu Pak nih. Kamar dia yang begini. Parah lagi. Ya, pertanyaannya nih. Ibu senengan lihat yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Enakan lihat yang mana Bu? Yang ini kan? Iya, ini rapi, kamarnya rapi. Enakan yang ini ngelihatnya. Kalau ibu lebih seneng lihat yang ini, berarti ibu satu geng sama Rob ibu, sama Allah. Kita satu perkumpulan. Kenapa? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Dan Allah suka sama yang indah-indah. Gitu. Kalau Allah suka sama yang indah-indah, berarti Allah suka sama yang rapi apa yang berantakan? Yang rapi. Iya kan? Allah sukanya yang indah, berarti Allah sukanya yang rapi, yang bersih, yang teratur, yang wangi, Allah like nih. Tapi orang-orang yang ngaku agamanya Islam tapi kotor, jorok, nggak teratur, nggak wangi gitu ya, itu Allah dislike. Allah nggak suka gitu. Sampai di sini perasaan ibu-ibu enak apa enggak nih kira-kira? Udah mulai nggak enak ya, udah nggak enak perasaan gue nih gitu. Ingat. Kenapa Bu? Nah lo tersinggung tuh. Kalau ibu-ibu ngaji,
terus tersinggung tuh kata Bu Evi, bisa tersinggung nih Pak. Itu insya Allah pertanda baik Bu. Iya. Orang yang tersinggung di pengajian itu karena dia nggak tidur di pengajiannya. Coba, ya nggak? Kita ngaji terus kita tidur, kira-kira tersinggung nggak? Enggak, begitu bangun ngomong apa ustadznya nih? Yang lain udah pada tersinggung, dia enggak tuh. Kenapa nggak tersinggung? Dia tidur, nggak denger. Jadi bagus loh, tersinggung di majelis ilmu itu bagus. Itu pertanda kita menyimak, betul nggak sih? Nah, kalau udah tersinggung, tinggal sembuhnya deh. Serius. Kan gitu ya Bu Evi ya. Kalau kita merasa tersinggung, itu pertanda kita memperhatikan materinya. Kalau ada perasaan tersinggung, itu tanda-tanda kita bakal sembuh. Artinya yang biasa jorok jadi nggak jorok. Yang biasa nggak rapi jadi rapi. Yang biasa nggak wangi jadi wangi. Kok gitu Pak Indra? Iya, rasa tadi, rasa tersinggung tadi, rasa nggak nyaman tadi, itu kayak orang lagi sariawan, terus dikasih albotil. Tahu albotil nggak? Rasanya gimana tuh? Perih. Yang perih pas yang di lukanya atau yang bukan di tempat yang luka? Yang luka. Jadi yang berasa sakit itu yang kena obatnya. Sama kayak gitu kira-kira gambarannya. Kalau kita ngaji terus, wah ini Ustadz kayaknya ngomongin kita bener nih. Gitu misalnya. Nah itu berarti kena tuh. Penyakitnya kena obat. Kalau udah sariawan kena albotil tinggal nunggu keringnya kan. Iya enggak? Kalau udah kering makan bakso pedas enak lagi enggak? Enak gitu. Serius. Wah saya berkali-kali Bu kesinggung di pengajian. Wah, apalagi gurunya orang Betawi Cengkareng. Kita diginiin, ngaca nih ente pakai Quran. Digituin Bu Epi, Bu Aya. Ente ngaca pakai Quran Nindra. Cakapan monyet sama ente. Waduh, gitu ya Allah, segitunya. Bener, Haji Sam namanya. Guru ngaji saya tuh Haji Samsudin. Tinggal di Cengkareng. Wah, kalau udah ngomongin ayat Quran disuruh ngaca, sedih kita. Ente ngaca pakai Quran nih. Cakapan monyet sama ente. Coba Bu. Begitu kita tersinggung langsung udah. Iya udah. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Islam, maka jangan berbuat zolim. Kan Allah haramin tadi. Berarti rumah kita harus berantakan apa harus rapi? Dah, gitu aja udah. Jadi yang kalau masak, cuman masak Indomie doang nih, panci kotor, dapur masak Indomie doang Bu Epi, wah ilo itu panci di sono, cobek di sini, berantakan banget. Ya kan wajar Pak Indra lagi masak mie mah berantakan, wajar emang. Tapi kalau masak mie-nya pagi berantakan sampai maghrib itu nggak wajar. Selesai rapiin lagi. Allah demen tuh sama yang begitu. Nah ibu bayangin deh rumah masing-masing deh nih, ya. Yang dapurnya masih berantakan, yang ruang tamunya berantakan, berdebu. Di ruang tamu ada payung, ada kanebo, ruang tamu ada kanebo, coba tuh. Iya, nggak bisa ngelihat celah isi, pokoknya. Ya gitu ya, kecuali rumahnya memang segitu-gitunya. 4L, lo lagi ke dapur dia juga. Kamar mandi ketemu dia lagi gitu. Nah itu sih maklum nih. Gitu kira-kira jelas Ibu? Jadi benar nggak kalau Allah bilang kita ini sangat zalim? Iya, ini baru zalim dengan perbuatan loh. Belum zalim dengan lisan. Belum zalim dengan perasaan. Udah bener banget deh, kita ini sangat zalim kata Allah. Setuju ya? Kalau setuju, sering gak sih kita berbuat zalim selain dengan perbuatan, zalim dengan ucapan? Sering gak? Sering, ucapan yang tidak sesuai fakta loh tadi. Fitnah jadinya. Ibu jalan dari rumah ke sini. Ketemu sama ibu-ibu lain. Bibirnya tipis banget. Gincunya merah. Tahu gincu nggak Bu? Tahu gincu ya? Saya nggak bisa bilang lipstick soalnya saya orang Betawi jadi gincu ngomongnya. Kita kan kalau ngelihat emak-emak bibirnya tipis, gincunya merah. Biasanya komen kita apa nih?
Nih emak kira-kira cerewet apa enggak kira-kira? Ya Bu Evi ya. Kita lagi jalan ngeliat mama bibirnya tipis, ginjunya merah. Nih emak pasti cerewet nih. Tapi kita nggak ucapin, cuman ngebatin doang. Pasti cerewet nih gitu. Ternyata tuh ibu nggak cerewet. Tapi cerewet banget gitu. Kita bilang nih emak pasti cerewet. Nggak taunya cerewet banget. Berarti sesuai fakta nggak? Nggak sesuai. Zolim lah gitu. Zolim liat mulut. Ngelihat orang mukanya serem, pasti galak nih. Begitu ngomong baik. Zolim lagi. Iya nggak sih? Iya. Kita jalan ke pengajian dari rumah, ngelihat orang naik motor. Motornya kecil, orangnya gede banget. Motornya kecil nih. Orangnya gede banget yang nyetir. Coba jujur, jangan sok solehah. Ibu komennya apa coba? Ayo Bu. Terus saya bilang, jangan begitu. Nah kan sesuai fakta Pak. Kalau sesuai fakta jadi gibah, kalau nggak sesuai fakta jadi fitnah. Ya kan? Kan sesuai fakta. Emang kecil, kesian banget motornya. Emang betul. Tapi jadi gibah. Sering nggak kita begitu? Sering. Melihat orang pulang kampung bawanya banyak. Gila, itu bawaan kayak orang mau perang, ngomong doang. Bantuin enggak tapi. Kan sesuai fakta. Iya sesuai fakta, cuma jadi gibah. Gitu. Nah, Rasul ngajarin kita nih. Kata Rasulullah, yang tengah tuh. Buaya, baca buaya, tolong buaya. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Pokoknya kalau ibu-ibu Al-Ikhlas Cipayung beriman sama Allah dan hari akhir, kata Rasul nih, hendaklah kita bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diem. Pilihannya cuma dua. Ngomong yang baik, komen yang baik, ngebatin yang baik. Nggak bisa yang baik, diem kata Rasulullah. Jelas Bu? Kasihan amat motornya. Kan bener ngomongnya kan. Tapi kata Rasul, kalau kita beriman, cari kata-kata yang baik. Bisa nggak bahasa tadi, kasihan amat motornya, itu masih mending Bu di sini. Di majelis taklim lain, begitu kita tampilin gambar nih, tampilin gambar ini Bu nih. Ada orang gede naik motor gitu. Beruang sirkus naik motor, gitu komennya. Beneran beruang sirkus naik motor. Kasihan amat motornya. Kan itu ya boleh-boleh aja ngomong, tapi kan kalau kita beriman disuruh ngomong yang baik. Coba kita ganti. Bayangin ibu ngelihat orang gede motornya kecil, daripada kita ngomong kesian banget motornya, kenapa kita gak ganti dengan kalimat mudah-mudahan Allah kasih rezeki itu bapak bisa beli mobil. Iya enggak? Baik enggak itu? Nah, kalau ngomong begitu gitu loh. Ngelihat orang mukanya galak gitu. Daripada ibu bilang judes amat mukanya, kenapa ibu nggak doain mudah-mudahan mukanya doang judes tapi orangnya baik? Iya nggak? Bisa nggak begitu? Bisa. Bayangin kalau dari rumah kemari ketemu 10 orang, 10-10-nya kita doain yang baik-baik, tuh doa yang baik kembalinya ke siapa? Kembali ke kita, malaikat ngaminin. Jadi semakin sering kita ketemu orang, semakin banyak yang orang kita temui, yang kita lihat, semakin banyak doa-doa yang balik ke kita. Gitu. Iya kan? Iya. Jadi dari sekarang nih, jangan suka bilang kayaknya galak ya, kelihatannya jutek ya, gitu. Sebelum kita tahu fakta yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengimani hadis Rasulullah tadi, kira-kira kita akan lebih banyak gampang komen atau lebih banyak diemnya? Diam. Iya kan? Iyalah. Karena kebanyakan komen kita kan komen netizen Bu Evi. Gimana sih netizen kalau komen? Pedas tuh, pedas tuh. Ada aja komennya. Oke. Jadi mending diam. Kenapa? Karena diam itu lebih
Menyelamatkan. Ingat loh, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dihisap nggak sama Allah? Dihisap. Setiap kata yang keluar dari mulut kita bakal dihisap sama Allah. Jadi kalau kata-katanya nggak bagus, mendingan kita mingkem, mending kita diam. Gara-gara apa? Iya, astagfirullahaladzim. Boleh nggak? Boleh. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Doain yang baik-baik bisa nggak? Ah gitu. Kan Karsul bilang, boleh bu. Yang nggak boleh tuh ibu ngomong tadi tuh ya apa? Yang kayak tadi gitu ya. Kalau astagfirullah tuh berarti masih ingat Allah kan? Masih boleh. Ya masih boleh. Tapi kalau bisa di-create, dibikin lagi kalimat yang baik seperti hadis Rasul tadi. Kalau kita beriman, ucapan yang baik. Doain yang baik-baik gitu ya. Atau kita diam. Jelas bu ya? Ada pertanyaan Bu Evi. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Pak Indra, kalau kita dalam hati aja gimana? Kita nggak ucapin nih, tapi di hati mah berbunyi gitu. Paham gak sih? Kan kadang-kadang gitu ya. Mulutnya nggak ngomong, tapi matanya ngomong banget. Ibu duduk. Ibu lagi ngomongin seseorang gitu. Lewat orangnya. Orangnya lewat. Mulut kita diam, mata kita gini. Gitu. Iya nggak? Itu waktu mata kita begitu tuh, kira-kira hati kita ngebatin gak sih? Ngebatin. Kita ngeliatin tuh orang lewat, sebelah kita sama. Hah? Gitu. Sebelah kita juga sama ngelirik, nggak ngomong, tapi begitu kita tatap-tatapan, ketawa kita berdua. Itu berarti hatinya ngomong nggak sebetulnya? Ngomong. Gimana tuh kalau begitu? Kalau cuma di hati gimana? Kita nggak ucapin bu. Dosa nggak sih? Surat At-Taghabun ayat 4. Silahkan dibaca. Bu, ibu. Ya. Dan apa yang kamu? Jadi kalau cuma dalam hati gimana? Sama aja. Mau dalam hati, mau dalam diari, diucapin gak diucapin Allah paham kok. Bahkan Allah ngerti sampai pengkhianatan mata kita Allah tahu. Ya. Jadi dengan penjelasan ini kita baru sadar, iya ya, ternyata kita sering zolim dengan perbuatan, sering zolim dengan lisan, dengan hati, dengan apa lagi bu? Pakai mata. Mata enggak zolim, sikut zolim. Matanya diem nih, sikutnya begini nih. Gitu. Si itu lewat tuh buaya, sikut kita begini nih. Zolim gak nih sikut nih? Zolim tuh. Sikutnya gak zolim, kakinya zolim. Lagi ngopi gitu kan, lagi ngopi di kafe. Si itu lewat kaki kita begini nih. Tuh. Zolim tuh ya kaki. Bener deh. Kita itu sangat zolim. Oke. Berarti kalau kita berbuat zolim, Allah like atau dislike? Allah dislike, Allah nggak suka sama kita. Kan gitu ya? Sip. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sering berbuat zolim, bahasanya gitu. Tapi karena kita sudah paham penjelasan tentang zolim, berarti kalimatnya dirubah. Ibu-ibu, kalau kita suka nyimpen barang ngasal, nggak rapi, ya. Kalau kita hidupnya jorok, hidup kita nggak teratur, malam dipakai buat begadang, pagi dipakai buat tidur, Allah nggak suka tuh, gitu loh. Betul nggak? Iya, Allah nggak suka. Termasuk kalau pasangan kita begitu, termasuk kalau anak kita juga begitu. Apalagi masih ngerokok nih, waduh. Orang kalau ngerokok tuh di mana aja itunya udah panjang tuh apa abunya, dia kira-kira buangnya nyari asbak dulu atau dimanapun ada tempat dia buang. Mana aja udah, lagi naik motor ngerokok, udah buang aja, nggak peduli ada orang apa nggak di belakang. Tuh buang abu sembarangan, zolim nggak?
Zolim, walaupun nggak ngenain siapa-siapa. Iya nggak? Kenapa? Karena dia buang abu tidak pada tempatnya. Lihatin tuh, satu batang berapa kezoliman bisa-bisa tuh. Betul nggak, Bu? Dah, ternyata kebiasaan zolim yang kita lakukan, ya, lewat mulut, lewat perbuatan, lewat mata dan sebagainya, itu bukan hanya membuat Allah nggak suka sama kita, tapi dampaknya itu fatal. Dampak buruk dari kebiasaan zolim. Jadi kalau kita udah ngerti nih, oh zolim itu begitu ya Pak. Dan kita nggak mau merubah kebiasaan kita, tetap aja naruh sendalnya ngasal, pergi ke jalanan, pergi berjalan, ketemu masjid, numpang sholat, ada mukena disimpan di situ di lemarinya, kita ambil, habis sholat kita begitu tuh, kita nggak rapiin, taruh aja gitu, walaupun nggak ada ngelihat, Allah lihat nggak? Allah lihat gitu loh. Jadi kalau sudah sampai di bab 11 kitab Riyadhus Shalihin, hidup kita nggak berubah menjadi lebih rapi, lebih teratur dan seterusnya, dampak kebiasaan buruk kita itu akan sangat fatal, bukan cuman nggak disukain sama Allah. Apa dampak buruknya? Ada dua. Dampak yang pertama, kita akan dibuat susah oleh Allah untuk menerima hidayah. Allah akan bikin kita kelabakan, berantakan untuk bisa menerima hidayah. Oke. Catatannya, yang dimaksud dengan susah menerima hidayah dalam konteks kajian kita hari ini bukan susah menerima petunjuk Allah dalam bentuk ilmu seperti ini. Tapi hidayah yang dimaksud di penjelasan ini adalah susahnya kita memiliki hati yang selalu ridho atas setiap takdirnya, gitu. Jadi hidayahnya itu dalam bentuk keridoan hati atas apa? Takdir Allah, gitu. Susah banget gitu. Susah banget kita tuh bilang alhamdulillah gitu atas setiap takdirnya. Tadi siapa yang terakhir baca? Ibu siapa namanya? Ibu Fiska. Fiska Diah Lestari ya. Oke, Mbak Fiska, saya nanya lagi ya. Jadi yang dimaksud susah menerima hidayah tadi apa, Mbak Fiska? Hidayahnya dalam bentuk apa? Ya, kalau kita hidupnya jorok, gak rapi, berantakan gitu ya, ngasal, maka Allah akan bikin hati kita susah menerima hidayah. Maksud hidayah di sini, kita akan susah memiliki hati yang selalu ridho dengan takdirnya. Sementara kan takdir Allah suka sesuai dengan kemauan kita, suka juga nggak sesuai kan? Oke. Pertanyaannya, jangan soleh ya, jangan soleh. Kita nggak gini. Nah, kita kan pulang di jam 11. Begitu pulang, harapan kita cuaca cerah atau hujan lebat? Cerah. Orang yang sudah terbiasa meninggalkan kezaliman, begitu habis menjemur hujan, dia akan bilang,
Gitu. Iya simpel tapi berat. Kenapa berat? Kita masih terbiasa melakukan kezoliman. Coba ibu sering-sering main sama orang yang udah ninggalin kezoliman. Serius, main ke rumahnya deh. Main ke rumahnya, terus lagi enak-enak, terus hujan. Begitu hujan, kita nih yang biasa zolim, ya hujan. Dia dengan entengnya bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Lah, alhamdulillah lu baru jemur kan tadi? Iya emang kenapa? Dia nyantai aja itu ngomong tuh. Ya, tolong dikasih mic-nya dong biar kedengaran semua. Saya mungkin minta saran kali ya. Jadi gini, saya kan saya punya tetangga. Jadi di depan rumahnya itu dikasih tangga gitu loh. Tangga. Tangga. Biar orang nggak bisa parkir masuk ke jalannya dia gitu, halamannya dikit gitu. Jadi orangnya ini kan sekarang lagi keluar kota lah gitu. Jadi biar rumahnya mungkin nggak diparkir mobil atau apa gitu, biar mungkin orang mau parkir salah, dia kasih tangga. Nah terus suami saya kan setiap hari lewat situ, suami bilang tuh orang jual lima amat sih gitu kan, maksudnya kok naruh tangga kayak gitu, maksudnya biar orang tuh nggak susah parkir gitu kan, padahal kan cuman dikit aja. Jadi saya bilang biarin lah pak, kan nggak ganggu kita gitu kan. Tapi suami saya ngerasa orang itu jolim gitu kan, apa naruh tangga gitu. Terus jadi suami saya kayak pengen ngerusakin gitu tangganya gitu. Kata saya biarin sih pak, itu kan bukan deket rumah kita, maksudnya enggak ganggu kita, itu kan dia dengan tetangganya dia ya gitu kan. Saya bilang jangan, tapi suami saya ngerasa dia tuh jolim. Suami saya nggak suka sama orang jolim, dia bilang gitu, tapi dia pengen ngerusakin tangga itu. Terus maksud saya gimana caranya, saya bilang ke dia maksudnya gak usah gitu, tapi dia selalu pengen melakukan itu karena tiap hari dia lewat dia lihat gitu. Jadi maksud saya gimana caranya biar dia ngerti, maksudnya biarin lah gitu. Makasih Ustaz. Ya sama-sama. Dengan Ibu Heniwati. Heniwati. Bu Heni. Ya. Pertanyaan Ibu kita hold dulu boleh? Ya. Kita simpan dulu. Nanti kita jawab di akhir sesi kita, gitu ya. Iya, bagaimana caranya nih? Ya, ibu sih bisa aja santai, tapi suami saya nggak bisa terima nih Pak Indra, gitu ya. Ibu bisa terima? Kalau ibu gimana? Ya saya sih karena nggak mengganggu saya biarin. Iya, orang pekarangan dia, tangga depan rumah dia gitu kan, biarin aja. Cuman suami nggak bisa terima kan? Ya udah, kita tiap hari lewat melihat kayaknya nggak suka gitu. Iya, oke, kita hold dulu ya. Oke, makasih Bu Yani. Kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Jadi yang dimaksud sulit menerima hidayah bukan hidayah berupa ilmu seperti ini, tapi susahnya punya hati yang gampang ridho dengan takdir Allah gitu. Kalau kita punya hati yang susah ridho dengan takdir Allah, kira-kira hidup kita bahagia apa enggak? Enggak. Susah bahagia beneran. Tapi orang yang hatinya selalu ridho dengan takdir Allah itu orang yang paling bahagia di dunia pokoknya. Hujan alhamdulillah, enggak hujan alhamdulillah. Kan gitu ya Bu ya? Iya udah ridho. Nah ternyata memiliki hati yang ridho itu ada caranya. Punya hati yang gampang ridho dengan takdir Allah, caranya dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan zolim. Kenapa? Allah yang bilang. Allah berfirman di surat As-Saff ayat ke-7, kita lihat ayat terakhirnya, wallahu la yahdil qaumaz zolimin, dan Allah tidak memberi apa Bu? Yahdi, huda atau petunjuk. Allah tidak memberikan petunjuk, Allah tidak memberikan huda. La yahdi. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Wallahu la yahdil qaumaz zolimin.
Nah, karena ibu-ibu sudah ngaji, bukan ngaji baca Quran nih, sudah mengkaji Quran, maka bacanya nggak gini lagi. Cara bacanya, dan Allah tidak memberi hidayah atau petunjuk kepada ibu-ibu yang nyimpen jarum pentul di jok mobil, gitu bacanya. Iya, Allah nggak akan ngasih petunjuk buat kita, buat saya, buat kita semua yang kalau naruh sendal ngasal. Gitu. Cara bacanya begitu jadinya. Jadi kalau ibu ngerasa gampang banget ngomong cek gitu, dikit-dikit, kesel gitu, gampang banget kesel. Coba deh ibu merenung, jangan-jangan memang kita nih zolim selama ini. Jadi susah banget punya hati yang gampang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cek deh gimana cara kita nyimpen baju, gimana cara kita nyimpen sendal, gimana cara kita ngurus rumah kita. Rubah dikit-dikit. Semakin rapi rumah kita, akan semakin rapi hati kita nanti itu. Hati kalau udah rapi, enak aja deh. Serius enak. Ini bukannya muji bini kita nih Bu Evi, ya bukan mujinya Widi, bukan. Insya Allah Widi itu termasuk istri saya yang ngurangin banget yang namanya kezoliman gitu. Ya sebagai suami saya tahu lah dia tuh bener-bener bukan ngurangin sih. Kalau dibilang nggak ada nggak mungkin ya Bu ya. Tapi dikit banget deh zolimnya, dikit banget gitu. Sehingga hatinya gampang banget ridho gitu. Hatinya gampang banget asik aja gitu sama Allah. Pernah satu hari dalam satu hari nih, saya di kamar saya tuh ke dapur deket banget. Jadi rumahnya kan 4L tadi. Ini kamar kita. Sedikit dapur, lagi masak nih, Widi lagi masak, saya lagi bikin materi di kamar, terus dia ngomong, astagfirullahaladzim, kenapa Bu? Dosa ibu diampunin lagi aja nih sama Allah, kata dia gitu. Emang kenapa Bu? Kena cipratan minyak panas. Jadi kecipratan minyak panas, dia bilangnya dosa ibu diampunin lagi aja Mbak sama Allah gitu. Dah. Ternyata sambil masak, dia sambil nyuci Bu Aya. Jadi sambil masak sambil nyuci, pakai mesin cuci. Udah setengah jalan terus kering. Jadi sambil masak, habis kena minyak tuh, terus lalu lagi numis apa-apa ditinggal. Ibu mau jemur baju dulu Mbak. Oh iya udah, jemur. Begitu ngejemur, aduh kedengeran lagi suaranya. Orang rumah kita kecil, dia di sono kedengeran, di sono kedengeran. Aduh, kenapa lagi? Saya bilang gitu. Pala ibu kejedot tembok nih Mbak. Diampunin lagi aja dosa kita katanya gitu. Berdarah loh. Jadi kejedot temboknya sampai berdarah tapinya. Dah. Habis jemur baju, masuk ke kamar, kepentok kakinya. Kepentok pinggiran kasur. Buk bunyi, aduh katanya. Tapi yang serunya buat saya sebagai suami, dia sama sekali pada hari itu nggak bilang, oh Allah, enggak. Cuman bilang diampunin lagi aja dosa ibu, diampunin lagi aja dosa ibu gitu. Yang dia ingat robnya terus. Gampang nggak punya hati yang kayak begitu? Susah Bu. Illa man rohima robbuh, kecuali orang yang dirahmati sama Allah. Gitu. Makanya kita sayang banget sama bini kita nih. Sayang banget kita sama dia. Baik, terus ya begitu deh. Jarang banget zolim, yang namanya manusia tetap aja zolim, tapi jarang. Saya juga begitu. Jadi enak tuh, seneng aja, biar kejedot, asik aja gitu. Ya, jelas ya Bu ya? Pengen gak punya hati begitu Bu? Caranya? Gimana caranya? Biar hati gampang aja gitu menerima takdir Allah. Ya jangan zolim. Ya kan materi kita ini. Gimana caranya? Jangan zolim. Nanti hati kita gampang aja tuh menerima takdir Allah tuh. Ya, jelas ya? Terus apa lagi? Ternyata dampak buruk dari kezoliman selain susah menerima hidayah, dampak yang kedua apa? Unlucky. Apa tuh unlucky? Bahasa Inggris ya, lucky artinya beruntung, unlucky berarti SIAL. Ya.
Orang yang hidupnya jorok, nggak rapi, berantakan, apa-apa ngasal, itu kata Allah nggak akan beruntung hidupnya. Allah yang bilang, surat Al-An'am, surat 6, ayat 21. Ibu Lia, mana Bu Lia? Ada Ibu Lia? Nggak ada ya? Ibu Rukmini? Ada Bu? Ah, Ibu boleh bantu baca Bu Rukmini? Ini nggak kelihatan Bu? Apa? Ini sengaja kita gedein nih. Nggak kelihatan ya? Teman-teman, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua. Bukan Bu. Surat 6 ayat 21. Oh iya, 21. Dan siapakah yang lebih jolim daripada orang yang mengada-ngadakan sesuatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang jolim itu tidak beruntung. Sesungguhnya innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zolim itu nggak akan beruntung hidupnya. Kata siapa tuh? Kata Allah. Itu kan terjemahannya. Karena ibu udah pada ngaji, bacanya nggak gitu lagi. Jadi gimana bacanya? Sesungguhnya kalau kita masih nyimpen jarum pentul di jok mobil, kita nggak akan beruntung. Sesungguhnya kalau rumah kita berantakan, kita nggak akan beruntung. Gitu cara bacanya. Cara memahaminya gitu. Jelas ya? Nggak beruntung. Itu surat 6 ayat 21. Coba ibu lihat lagi surat 6 ayat 135. Siapa aja mau baca silakan. Siapapun boleh. Ganti orang. Ini Bu. Yang bisa ngelihat dan mau baca silakan. Siapa aja boleh. Monggo. Ayo sayang waktunya nih. Nah itu. Silakan Bu. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang bilang siapa? Allah. Itu kan terjemahannya. Cara memahaminya gimana tadi? Sesungguhnya. Ayo, gimana cara memahaminya? Sesungguhnya orang yang tidak rapi nggak akan beruntung. Apalagi banyak. Ya, orang-orang yang melakukan jadi orang beruntung enak nggak? Enakan jadi orang beruntung apa jadi orang cerdas banget? Enakan beruntung. Ini cerdas kan? Ada anak dua mahasiswa di UMI. Yang satu ranking 1, yang satu lagi ranking 27 dari 28 siswa SNM-nya. Oke, dua-duanya masuk ke daftar ke kampus ternama. Yang ranking 1 gak keterima, yang ranking 27 masuk. Maknya ranking 1 bilang, kamu ranking berapa sih? Ranking 1, ranking 27 saya tante. Kok kamu terima ya? Anak tante ranking 1 gak masuk. Untung banget kamu nak. Nggak cerdas-cerdas amat, tapi untung hidupnya.
Iya nggak? Enak nggak begitu? Enak. Jadi walaupun kita kurang cerdas, tapi kalau kita tidak zolim, kita rapi, gitu loh. Apa-apa rapi, apa-apa teratur, itu Allah akan bikin hidup kita beruntung. Enak, hidup beruntung tuh enak banget. Ke Bogor, ke Puncak, hari Sabtu dan Minggu, jam 8 pagi start dari Jakarta. Kira-kira tembus nggak? Nggak tembus. Buka tutup. Ibu berangkat dari sini jam 8. Sampai di Gadok, pas sampai di Gadok, jam buka tutupnya dicopot sama polisi. Cek gitu. Pas banget kita sampai dibuka. Beruntung nggak tuh? Tuh, begitu tuh. Orang-orang beruntung tuh kayak gitu tuh. Enak nggak? Ibu nggak usah jadi orang beruntung deh. Ibu bayangin aja, baru bayangin jadi orang yang beruntung. Nikmat nggak kira-kira? Nikmat. Jadi ternyata faktor keberuntungan, faktor laki dalam Islam itu ada. Dan bisa diciptakan. Bisa kita create tuh. Gue pengen jadi orang beruntung. Bisa tuh. Caranya gimana? Tinggalkan kezoliman. Jangan biasa ngomenin orang. Kalaupun mau komen yang baik-baik. Jangan biasa, apalagi? Nyinyirin orang. Jangan biasa hidup ngasal. Jangan biasa nyimpen apa-apa yang ngasal gitu. Jangan biasain tuh. Supaya hidup kita beruntung. Jelas, Bu? Oke? Ini ayat yang menjelaskan berkali-kali dalam Quran bahwa Allah nggak akan ngasih hidayah sama kita yang hidupnya itu berantakan. 1, surat As-Saff ayat 7 nih, innallaha la yahdil qaumaz zalimin nih. Ada lagi di surat At-Taubah, surat Al-Baqarah, surat apa nih 46 nih? Apa Bu? Al-Ahqaf, terus Al-Maidah dan Al-Qasas. Alhamdulillah. Jadi orang nggak cuma sekali ngomongnya berkali-kali. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zolim. Sesungguhnya Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang zolim. Sesungguhnya Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang zolim. Diulang-ulang di surat yang berbeda, di ayat yang berbeda. Kalau Allah ngulang-ngulang sesuatu yang sama, berarti penting nggak itu? Penting. Sama aja kayak ibu nasehatin anak. Diulang-ulang mulu. Ya kan? Kenapa kita nasihatin anak kita berulang-ulang? Karena apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang penting. Makanya kita ulang terus. Sama kayak Allah. Allah ngingetin banget, jangan zolim, ntar gak beruntung. Jangan zolim, ntar susah punya hati yang ridho dengan takdir Allah. Jelas Ibu? Ya, kita lanjut dikit lagi. Sampai jam 11 kan Bu Evi ya? Dikit lagi Ibu. Sekarang, kita kan udah tahu nih, bahwa nyimpen sendal berantakan ternyata zolim bukan? Zolim. Naruh anduk nih, laki kita habis mandi kan basah anduknya tuh, ditaruh aja di atas kasur, zolim gak tuh? Zolim tuh, gitu. Nyimpen, apa tadi, jarum pentul di jok mobil, zolim. Udah tahu belum tuh? Udah kan? Sekarang udah tahu kan? Oke. Kalau sekarang udah tahu, kira-kira kita pasti akan tinggalkan gak itu semua? Pasti nggak? Kalau insya Allah berarti bisa jadi masih ngulangin lagi kan gitu kan ya? Iya nggak? Iya udah tahu sih. Tapi begitu pulang tetap aja tuh tancepin lagi di mobil, nyimpen sapu, abis nyapu ngasal aja naruhnya. Tetap aja bisa aja begitu. Bisa juga kita tinggalkan, betul ya? Nanti nih kita akan tahu siapa di antara kita yang bisa mengambil manfaat dari materi kajian hari ini. Siapa di antara kita yang benar-benar berubah gitu. Mulai jadi rapi, jadi teratur. Dan kita akan sadar juga nanti di antara kita ternyata ada yang gak bisa move on.
Ya Allah Pak Indra, saya udah kebiasaan begitu, saya udah biasa nancepin pentul di jok mobil, bodo amat lah, saya taruh situ aja. Gitu. Bisa jadi begitu. Mungkin nggak ada orang yang udah ngaji, udah paham ilmunya, tapi masih juga melakukan hal yang sama? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ada ibu-ibu ngaji, terus ustazahnya bilang, Bu, sebagai seorang istri, kita nggak boleh berbicara dengan nada lebih tinggi dibanding nada suami kita, kata ustazahnya. Terus ibu-ibu pada manggut, iya gue banget nih. Nangis lagi di masjid tuh. Ya, begitu ustazahnya ngomong begitu, dia ingat dirinya, terus dia nangis. Hatinya ngebatin, aduh nih saya banget nih Bu Ustazah gitu. Dia bertekad nggak akan begitu lagi. Sampai rumah digas suaminya. Dari mana kamu? Wah, naik lagi tuh nadanya. Padahal tadi di pengajian nangis. Berarti ilmunya bermanfaat nggak tuh? Enggak. Kok bisa begitu ya? Jawabannya Al-Fusilat ayat 17 nih. Ini jawabannya nih. Yang ini Bu. Surat Al-Fusilat, surat ke-41 ayat 17. Ada Ibu Zulfa. Mana Bu Zulfa? Ibu Zulfa boleh angkat tangan? Bu Zulfa kelihatan? Wah, nggak bakal kelihatan ya. Saya aja nggak kelihatan. Surat 41 ayat 17 Bu Zulfa, ada Qur'annya nggak di belakang? Ada Bu? Boleh bantu Bar, tolong kasih mic-nya Bar. Nah itu dari Bu Evi itu Bar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka telah lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, sip. Terima kasih Bu Zulfa. Ibu-ibu yang lain sudah ketemu suratnya? Surat Al-Fusilat, surat ke-41 ayat ke-17. Kita baca artinya sekali lagi. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri hidayah. Mereka telah kami beri petunjuk, kata Allah. Wa amas samudu fahadainahum. Jadi kaum Samud udah dikasih hidayah atau belum Bu, kata Allah? Udah belum? Udah dapat hidayah tuh mereka tuh. Tapi dalam kenyataannya kaum Samud ini lebih memilih kebutaan. Seolah-olah dia belum pernah dapat hidayah. Jelas nggak? Mereka udah dapat hidayah, tapi mereka berakting seolah-olah mereka belum pernah dapat hidayah. Apa hidayahnya hari ini? Naruh sendal kudu rapi, nyimpen apa-apa harus rapi. Kan gitu kan hidayah bukan tuh? Udah pada dapat belum nih hari ini? Kita nih semua. Dapat nih. Tapi nanti di antara kita ada aja yang tetap begitu Bu Epi. Ibu ribut sama suami, ada masalah deh, ribut deh sama suami ini malam-malam nih. Sampai subuh belum maaf-maafan. Itu begitu habis subuh bangun tidur, ketemu suami di ruang makan, rasanya kesel nggak? Ada dia lagi nih. Pindah ibu ke ruang tamu. Dia pindah ke ruang tamu. Padahal duduknya nggak rapet tuh. Rasanya nyaman nggak hati kita? Nyaman. Jadi kenapa ada kalimat bumi Allah ini luas? Ini Allah pengen ingetin sama kita bahwa bumi yang luas ini akan benar-benar terasa luas kalau kita punya hati yang sabar, yang mau maafin orang, yang mau ngerti orang, gitu. Nah, cara punya hati yang sabar gimana? Ya datang ke pengajian, dapetin ilmunya. Tapi suami saya sibuk, selama dia sibuk dia nggak akan ngerti apa itu sabar, apa itu arti memaafkan dan sebagainya. Dan selama itu bumi ini akan terasa sempit, dah gitu. Yuk, sama-sama. Makasih Bu Evi. Cukup dari saya. Baik, Ibu-ibu, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.